Sejak legalitas rokok elektrik atau vape direstui pemerintah Indonesia melalui tarif cukai, bisnis vape makin menggeliat. Di tahun 2018, pendapatan cukai dari sektor liquid rokok elektrik ini bisa mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Penerimaan cukai tak lepas dari meningkatnya jumlah pengguna vape di tanah air. Sejak kemunculannya pada tahun 2010 dan populer di tahun 2014, tercatat hingga tahun 2018 pengguna rokok elektrik ini sudah lebih dari 1,2 juta orang. Hal ini membuat produsen rokok elektrik dari mancanegara akhirnya membidik pasar di Indonesia. Namun mewabahnya tren rokok elektrik ini ternyata tak lepas dari cengkraman pengedar-pengedar narkoba. Liquid atau cairan vape yang awalnya digunakan sebagai bahan dasar rokok elektrik dengan berbagai rasa dan aroma, akhirnya berkembang jadi bahan dasar narkoba jenis ganja. Dan tak terkecuali di Indonesia. Rumah di Jakarta Timur ini digeruduk polisi dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat. Petugas menaruh curiga jika rumah ini disulap pelaku jadi industri liquid rokok elektrik berbahan dasar ganja. Polisi mengamankan beberapa toples berisi cairan dan botol berisi serbuk yang diyakini sebagai bahan dasar narkotika ganja. Ini bisa dikatakan sebagai home industry ya. Karena setelah kita lakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan sementara, memang tersangka yang berinisial AS ini itu dia melakukan produksi untuk ganja liquid dan ganja serbuk. Dalam waktu 1 bulan itu dia bisa memproduksi kurang lebih 300 sampai 400 mililiter ganja liquid dan kurang lebih 30 paket ganja serbuk yang masing-masing paket itu sekitar 5 mililiter juga. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, polisi yakin bahwa semuanya berbahan dasar ganja. Ganja cair ini ada beberapa saringan ya, jadi ada beberapa produk cairan. Jadi ada saringan pertama, saringan kedua, saringan ketiga. Dan itu untuk saringan pertama yang merupakan hasil akhir dari proses dia membuat ganja liquid itu, yang akhirnya dijadikan campuran vape, itu memang masih dalam proses penelitian di laboratorium BNN. Untuk yang ganja yang cairan kedua dan ketiga itu sudah dinyatakan positif ganja. Ironis memang, perkembangan teknologi sekarang ini membuat pelaku kejahatan terutama bandar narkoba mulai melakukan inovasi-inovasi baru untuk mengelabui petugas. Ganja contohnya. Dengan menggunakan beberapa cairan kimia, ganja tersebut disulap menjadi cairan dan kemudian diperjualbelikan khusus untuk digunakan menggunakan vape atau rokok elektrik. Bahan dasar ganja juga disulap jadi serbuk yang nantinya bisa dicampurkan dengan tembakau rokok, bahkan bisa diseduh dengan kopi. Kami berhasil mengamankan beberapa barang bukti, baik itu bahan dasar ataupun ganja liquid itu sendiri, di mana yang kita amankan yaitu ganja kering yang menjadi bahan pokok daripada pembuatan ganja liquid. Terus ada beberapa bahan kimia seperti HCl, terus silen dan glikol. Terus ada juga kompor listrik lengkap dengan pancinya yang digunakan untuk
mencampurkan antara bahan kimia dan bahan pokok ganja. Sehingga dari beberapa penyulingan melewati 3 tahapan hingga akhirnya lahirlah ganja liquid yang siap untuk dipasarkan. Untuk penyebarannya? Untuk penyebarannya ini ke beberapa kota-kota besar di Indonesia. Kemarin sudah sempat kami cek, ada yang di Bali sampai ke Papua, tentunya wilayah Jawa dan sekitarnya. Terus ada yang ke Bali juga. Beredarnya liquid ganja atau ganja cair di masyarakat memang bukan cerita baru. Beberapa tahun belakangan, inovasi adanya liquid ganja ini juga pernah dibongkar oleh pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Bedanya, liquid ganja ini berasal dari Amerika Serikat yang kemudian disebarkan di Indonesia. Dengan harga kisaran Rp700.000 hingga Rp1.000.000, tersangka membeli cairan ini melalui media sosial dan kemudian dikirim menggunakan jasa pengiriman.